Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Oliver Tua dengan NIM 672019-34. Oke, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yaitu mengenai daya tarik pariwisata berdasarkan pintu masuknya di mana data ini diambil berdasarkan dari kisaran tahun 2010 sampai 2021 dan kemudian dilakukannya forecasting untuk mengetahui data di tahun bagaimana daya tarik wisata di tahun 2022 dan 2023 ke depannya. Oke, mari kita langsung saja masuk ke presentasi. Oke, oke, di sini saya mengambil datanya dari BPS, di mana bisa kita lihat datanya di sini ada dari tahun 1997, 2008, bahkan 2009 sampai 2018 yang 2021-nya ada di patch yang lain. Ya, untuk sekarang tidak bisa saya tunjukkan karena lumayan banyak. Bisa dilihat di sini juga salah satunya. Dan berikut adalah data yang sudah saya kumpulkan, yaitu datanya dari tahun 2010 sampai 2021. Dan rentang yang saya ambilnya itu bukannya daily, bukan harian tapi bulanan. Jadi dari Januari, Februari, Maret hingga Desember. Dan kemudian saya melakukan perhitungan untuk reprocessing datanya menggunakan spreadsheet, yaitu saya membuat total kunjungan dan kemudian memfilterisasinya, membuang tabel Januari sampai Desember bulanan ini menjadi tabel seperti ini, yang dimana kita perlukan cuma tanggalnya dan total kunjungannya dalam satu bulan tersebut, dalam hitungan bulanan tersebut. Dan kemudian saya melakukan modeling menggunakan FB Propet, di mana Propet sendiri disediakan sama Facebook untuk membantu penelitian. Dan kemudian saya masukkan beberapa bantuan dari Pandas, Matplotlib, di mana Matplotlib untuk sebagai resources data di awal, dan Pandas untuk mengakses data CSV yang sudah kita buat. Dan Propet untuk modelnya dan FB Propet untuk melakukan evaluasi. Dan bisa kita lihat, ini data yang sudah kita masukkan dalam Python, kemudian kita plot berdasarkan X-nya yang tanggal yang di bawah ini, kemudian Y, yaitu kunjungan, di mana kita bisa lihat pada tahun 2010-an, jumlah pengunjung itu sangat tinggi, kemudian dia turun di tahun 2016-an atau 2015-an. Nah, alasan kenapa penelitian dilakukan juga dikarenakan untuk mencari tahu kenapa hal tersebut bisa turun. Dan beberapa riset yang telah saya lakukan menemukan bahwa pada tahun 2016 tersebut terjadinya penurunan dikarenakan pembangunan wisata secara besar-besaran, jadinya banyak tempat wisata yang ditutup. Kemudian entah alasan kenapa untuk tahun-tahun selanjutnya berjalan dengan sama, tidak berbeda, turun tapi dia stabil sampai tahun di akhir tahun 2019. Kemudian pada akhir tahun 2019 juga kembalinya memulai penurunan drastis, di mana dikarenakan pandemi COVID-19. Saya lihat di data ini dia turun jauh dibanding yang sebelumnya. Dan kemudian eh, karena hal itu pula saya ingin melakukan progressing di mana sekarang sudah kita bukan menganggap sebagai pandemi tapi endemi. Jadi saya ingin melakukan progressing di mana di tahun 2022 ini dan tahun 2023 ini bagaimana perkembangan pariwisata yang ada di Indonesia. Dan kita kembali ke programnya, ke modelnya. Oke, bisa kita lihat di sini saya melakukan modeling di mana data data yang sebelumnya yaitu tanggal yang sudah saya tentukan, yang sudah saya olah dengan spreadsheet tadi. Ini dia sifatnya masih objek. Kenapa? Di tanggal masih objek karena dia masih berdasarkan dari ini. Dari spreadsheet ini walaupun di convert, dia nggak bakal jadi di type buka atau nggak jadi date time, tapi melainkan objek. Karena dia cuma sebagai angka aja masih sejauh ini. Karena untuk tapi karena Propet membutuhkan yang namanya model datanya, tipe datanya adalah tanggal, maka saya lakukan konversi, mengubah yaitu tanggal tersebut menjadi date time. Kemudian saya ubah nama kolomnya menjadi DS dan Y. Kenapa? Karena di Propet mereka mendukung variabel yang digunakan adalah variabel dalam kolom itu adalah DS dan Y. Kemudian saya membuatnya interval width-nya 0,95 karena menurut saya itu yang paling ideal untuk jarak tiap intervalnya. Kemudian seasonal mode-nya saya bikin multiplikatif karena data yang saya gunakan tidaklah data daily ataupun mingguan, melainkan data bulanan, tahunan,
Pokoknya antara bulan dan tahunan. Jadi multiplikatif itu berguna untuk data-data yang bersifat bulanan atau tahunan. Tapi dalam Propet sendiri sebenarnya lebih baik menggunakan data yang bersifat harian, di mana hasil processing nanti akan lebih baik. Kita langsung saja. Saya membuat variable baru yang namanya future, di mana dia nantinya akan melakukan proses proses forecasting di dalam periode 365 hari. Kemudian dia melakukan predik dan bisa kita lihat berdasarkan tren, yield lower, yield upper, ada tip tersubter, yield. Nah, di sini yield ini merupakan titik tertingginya atau titik pusatnya suatu uh, titik tertingginya tempat pariwisata atau wisatawan yang datang pada bulan tersebut. Kemudian jadinya untuk mempersempit forecasting saya menggunakan cuma detail DS sama YH saja karena itu YH adalah titik puncaknya dari atau bulan hasil akhir dari kunjungan wisatawan dari akhir tersebut. Kemudian saya melakukan forecasting. Oke, untuk forecastingnya bisa kita lihat garis-garis biru melambangkan hasil modeling forecastnya dan titik-titik merupakan data real yang ada. Bisa kita lihat data di awal tahun 2010 sampai 2015-an akurasi dari prediknya masihlah belum akurat. Tetapi di sekitaran sekitaran di tahun 2015 dan 2017 model mulai menjadi lebih akurat di mana kemudian saya lakukan forecast yang itu forecast bisa kita lihat di titik yang ini. Nah, ini menunjukkan bahwa nantinya akan terjadinya peningkatan di tahun 2022 dan 2023. Dan sejauh ini yang bisa saya lakukan, yang saya forecast sekarang, cuma bisa 2 tahun dikarenakan lebih baiknya dalam forecasting ini digunakan data yang lebih banyak. Sedangkan untuk saya melakukan juga kemudian analisa tren, berupa tren di mana di tahun 2010 itu tren pariwisata di Indonesia sangatlah tinggi. Tapi perlahan merosot, salah satunya karena pembangunan pariwisata ataupun mungkin salah satu riset yang satu menemukan yaitu di Bali di mana sampah-sampah di tempat-tempat wisata sangatlah banyak sehingga daya tarik wisatawan pun menurun. Dan begitu juga beberapa tempat wisata di Indonesia yang misalkan terpencil, terlalu jauh, tidak mudah diakses, membuat daya tarik wisatawan di Indonesia menjadi turun. Tapi bisa kita lihat dari data harian ya berdasarkan bulanannya, bisa kita lihat bahwa dia perlahan naik setiap tahunnya. Jadi dia naik, tapi dia nggak setinggi dulu. Dan yang menjadi incar pemerintah sekarang bukan mengincar yang lampau, tapi melainkan menjaga titik ketinggian tersebut tetap stabil dari tahun demi tahun. Jadi forecasting yang saya lakukan bukanlah untuk mencari tahu apa yang bisa dilakukan untuk bisa dia hasil forecastnya sama dengan yang dulu. Tidak, yang saya lakukan gimana caranya, gimana saya ingin melihat apakah tahun ke depannya akan lebih stabil atau tidak, sehingga saya harapnya dari hasil forecasting ini dapat membantu keputusan pemerintahan dalam membangun wisata yang kembali ingin menjalankannya lebih normal lagi. Kemudian langkah terakhirnya saya melakukan evaluasi, di mana evaluasi saya menggunakan mean square error, mean square error, MAE, MAPE, MDAPE, coverage. Di sini kita akan fokus kedua MSI dan RMS aja sebagai biar lebih cepat dan tidak banyak makan waktu. Di mana bisa kita lihat dari horizon ini maksudnya di bulan keberapa atau di hari keberapakah modal ini menunjukkan dia makin akurat. Di sini bisa kita lihat di 31 hari pertama modalnya berjalan dengan akurat di mana dalam mid square error, square error dan root mean square error semakin rendah semakin rendah hasilnya, dia akan menunjukkan hasil yang lebih baik. Tetapi di hari ke-51, 62 dan 68 dia menunjukkan bahwa nilainya semakin tinggi. Itu mengindikasikan bahwa hasilnya itu mulai tidak akurat. Bisa kita lihat kembali di sini di ini sekitar tahun 2011 sampai 2015-an dia tidak akurat. Akan tetapi kemudian di beberapa hari setelahnya atau beberapa tahun setelahnya dia menunjukkan bahwa akurasinya itu makin akurat. Dan di sini saya mengambil
90 hari karena menurut saya 90 hari adalah model yang paling akurat sebagai forecastingnya, di mana dia sekitar di bagian sini, hari setelah ini dia langsung naik. Ini yang merupakan hasil forecasting dari 90 hari tersebut. Jika ingin dilihat lagi, setelah 90 hari itu dia akan turun lebih jauh lagi dikarenakan jika kita sampai menambah jumlah persen yang ingin kita lakukan, dia hasil akurasinya mungkin turun dikarenakan beberapa hal. Seperti entah jumlah datanya tidak konsisten atau kualitasnya kurang bagus, atau ya di sisi lain juga faktor-faktor tertentu. Jadi sejauh ini saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya kiranya dari video ini bisa memberikan hasil yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Hindrianto Purnomo sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah metode penelitian. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.